Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak? Bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Yusuf senantiasa mendoakan anak-anak semuanya. Semoga anak-anak senantiasa diberikan kesehatan jasmani, kesehatan rohani. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar hari ini, untuk memupuk rasa nasionalisme kita, mari kita membacakan teks Pancasila bersama-sama. Mari silahkan dipimpin oleh Mbak Yuni. Mbak Yuni silakan dipimpin. Nah, alhamdulillah cukup ya. Nah, anak-anak, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam kegiatan belajar mengajar kita pada kesempatan kali ini Allah senantiasa memberikan ridhonya kepada kita sehingga kita mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, anak-anak, setelah kita berdoa, mari anak-anak, Pak Yusuf akan mengabsen anak-anak terlebih dahulu. Kesiapan anak-anak, siapa yang nggak masuk hari ini? Ya, baik. Mbak Yuni hadir? Mbak Yuni hadirah? Hadir. Kemudian Pak Ahmad Saroni hadir? Hadir? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Tidak ada yang izin, tidak ada yang sakit. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya alhamdulillah Pak Yusuf sangat bahagia sekali, anak-anak hari ini semuanya kompak masuk, tidak ada yang sakit. Dan Pak Yusuf berharap anak-anak nanti memiliki kesiapan yang sangat siap untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar hari ini. Anak-anak sudah siap ya? Sudah siap. Kalau mengingat dari pertemuan yang sebelumnya, coba ingat-ingat anak-anak, kita membahas tentang apa? Kita membahas tentang berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Apa yang anak-anak ingat? Ayo coba sebutkan apa materi yang pernah kita dapatkan pada pertemuan sebelumnya tentang berpakaian menurut syariat Islam. Ada yang bisa? Nah, bahwa syarat-syarat berpakaian diantaranya adalah harus menutup aurat. Kemudian pakaiannya harus longgar. Kemudian berpakaiannya tidak boleh mengundang syahwat. Pinter sekali anak-anak. Pak Yusuf sangat bangga sekali dengan anak-anak. Nah, benar anak-anak bahwasanya kita itu sebagai umat yang beriman harus melaksanakan perintah untuk menutup aurat ya, karena itu merupakan sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sebetulnya kalau anak-anak itu melaksanakan perintah Allah dengan berpakaian sesuai dengan syariat Islam, itu sebetulnya anak-anak sedang menunjukkan identitasnya sebagai orang yang taat kepada Allah. Apa itu identitas? Yakni bahwasanya anak-anak itu taat kepada Allah dengan diimplementasikan dengan wujud berpakaian sesuai dengan bentuk berpakaian yang syar'i, berpakaian yang baik sesuai dengan tuntunan agama. Ini artinya anak-anak sedang melaksanakan kejujuran dalam bentuk sikap, kejujuran dalam bentuk perilaku ya anak-anak. Ini merupakan bentuk kejujuran dalam bentuk sikap dan perilaku. Perilakunya menunjukkan bahwasanya anak-anak sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, sebetulnya pada pertemuan kali ini kita juga akan membahas tentang kejujuran. Sudah siap ya anak-anak? Sudah siap ya? Sudah Bu? Sudah Pak? Baik. Ya, sebelumnya saya akan menyampaikan pertanyaan terlebih dahulu ya. Alhamdulillah tadi kelihatannya Mas Amin nggak terlambat ya. Tumben Pak Yusuf sangat berterima kasih sekali, sangat bersyukur kalau Mas Amin tidak terlambat. Alhamdulillah, biasanya kan terlambat ya. Nah, bukti apresiasi Pak Yusuf karena dia tidak terlambat, bukti terima kasihnya Pak Yusuf akan menyampaikan sebuah pertanyaan kepada Mas Amin. Dijawab ya? Ya, dijawab dengan baik. Nah, Mas Amin pertanyaannya seperti ini. Nanti kalau bisa jawab dapat hadiah ya. Mas Amin, tadi pagi Mas Amin mendapatkan uang jajan dari ibunya apa tidak? Kalau Mas Amin menjawab iya,
berarti Pak Yusuf tidak jadi mengasih uang saku. Tapi kalau Pak Mas Amin menjawab tidak, berarti Pak Yusuf akan menambahkan uang sakunya buat beli jajan ya. Ayo dijawab. Belum dikasih Pak. Oh belum. Sekali lagi ya, Pak Yusuf mau bertanya, apakah benar Mas Amin tadi pagi belum dikasih uang sama ibunya? Sudah Pak, loh tadi katanya belum, sekarang bilang sudah. Coba Mas Amin, bahwasanya ketika orang melakukan sebuah ucapan yang tidak jujur, apa perasaan Mas Amin di hati? Rasanya was-was Pak, rasanya itu seperti melakukan kesalahan. Nah benar, ternyata orang ketika melakukan sebuah kejujuran akan menjadikan hatinya tenang. Kalau orang melakukan kedustaan, suatu kebohongan, hatinya akan diliputi oleh rasa gelisah dan was-was. Nah anak-anak, siapkan alat tulis kalian, siapkan pena dan alat tulisnya untuk menyimak materi yang akan disampaikan oleh Pak Yusuf. Ya, siapkan kalian ya, sebelumnya siapkan kalian materi akan yang disampaikan oleh Pak Yusuf. Terlebih dahulu siapkan alat tulis kalian, kemudian kesiapan kalian untuk menyimak materi yang akan disampaikan Pak Yusuf. Agar nanti tidak ada ketertinggalan, kalaupun ada permasalahan atau pertanyaan nanti bisa dipertanyakan. Pak Yusuf akan menyampaikan terlebih dahulu bahwasanya tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah nanti anak-anak setelah belajar akan mampu untuk mematuhi bahwasanya jujur adalah ajaran pokok agama. Semoga tidak ada yang berbohong lagi. Kemudian nanti anak-anak akan mampu untuk membentuk pendapat jujur adalah merupakan ajaran pokok agama. Kemudian nanti anak-anak mampu menggambarkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, nanti siswa mampu untuk menyimpulkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, siswa mampu menyimpulkan manfaat perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah dilaksanakan kegiatan pembelajaran, anak-anak kaitannya dengan contoh-contoh kehidupan sehari-hari dengan keimanan. Nah, terakhir nanti anak-anak mampu untuk merumuskan keterkaitan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat dengan keimanan. Nah, anak-anak, kita mulai ya, sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, untuk kali ini anak-anak bisa melihat peta konsep kegiatan belajar kita bahwasanya dalam kaitannya dengan perilaku jujur kita akan membahas tentang makna jujur, dalil tentang jujur, hikmah perilaku jujur, kemudian diketahui akan diperoleh nilai-nilai dari perilaku mulia. Setelah itu kita kembangkan lagi macam-macam kejujuran, yaitu jujur dalam niat, jujur dalam lisan, jujur dalam perbuatan. Kalau bisa diteruskan, nanti akan ada namanya keterkaitan antara perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan. Semoga waktunya bisa nutut ya anak-anak ya. Baik, perhatikan dulu anak-anak gambar berikut ini. Ada yang tahu ini gambar apa yang pertama? Ini adalah gambar apa anak-anak? Ya, perhatikan gambar berikut. Gambar apa anak-anak? Ini adalah gambar anak nyontek Bu. Iya, pinter. Apakah ini termasuk contoh perilaku jujur? Bukan Pak. Coba lihat gambar berikutnya, ini adalah gambar Pak polisi sedang disogok ya. Nah, luar biasa, polisi ini adalah polisi yang amanah ya, tidak melakukan sebuah tindakan yang menyalahi aturan. Dia selalu jujur, tidak mau disuap. Ada yang bisa perhatikan gambar dua ini secara dikorelasikan gambarnya. Ayo coba lihat. Ini ada anak ketika ditanya ibunya, apakah Alif sudah sholat? Apakah Pak Amin sudah sholat? Katanya beres mah. Kalau mau main harus sholat dulu. Beres mah. Alif sudah sholat kok, katanya begitu. Ternyata karena Alif tadi tidak jujur sama ibunya ketika bersemu dengan teman-temannya. Apa sih yang dilakukan oleh Alif ketika bertemu dengan temannya? Apa sih kamu mondar-mandir? Sebetulnya dalam hatinya itu sedang gelisah karena telah melakukan tindak ketidakjujuran. Nah, hati-hati ya anak-anak. Nah, pengertian jujur anak-anak, kata sidik dalam bahasa Arab artinya benar. Menurut istilah diartikan jujur berarti dapat dipercaya. Kejujuran berarti adalah keselarasan antara
ucapan dan perbuatan. Pinter anak-anak. Nah, anak-anak, landasan kejujuran apa di dalam Al-Qur'an? Disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 119. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri, innal birra yahdi ilal jannah." Hendaklah kalian berjujur. Karena jujur itu mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan itu mengantarkan ke surga. Dan kebalikannya tentu ada, janganlah kalian berlaku dusta. Karena dusta itu akan menghantarkan kepada keburukan, tindak kriminalitas. Dan kriminalitas itu akan menghantarkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, anak-anak, bentuk kejujuran itu diantaranya apa saja? Jujur dalam niat, ada jujur dalam ucapan, dan ada jujur dalam perbuatan. Ini kaitannya dengan iman loh anak-anak. Ketika orang jujur dalam niat apa? Ya, berarti langkah-langkah gerak-geriknya itu dipengaruhi oleh niat yang ikhlas, ridho. Dalam hatinya itu selalu melakukan hal-hal yang dilandasi dengan rasa ikhlas dalam perbuatannya, limardatillah, untuk mengharapkan semata-mata ridhonya Allah dalam rangka menaati kita Allah. Kemudian jadi dalam ucapan, yaitu ucapannya itu selalu menggambarkan atas apa yang ada di dalam hatinya. Selalu dilandasi selalu diwarnai kejujuran, realitas sesuai dengan fakta. Ucapannya itu selalu menunjukkan faktanya. Satu menunjukkan realitas yang ada. Ketika dia bicara A, maka dia A. Ketika dia mengatakan kamu ternyata anak yang pandai, itu tidak ada rasa ingin memuji secara bohongan, tetapi benar-benar memuji. Makanya kalau Anda memuji sesuatu yang tidak sesuai, itu sebetulnya Anda itu sedang tidak jujur. Dan yang terakhir, jujur dalam perbuatan, yaitu seimbang antara lahiriah dan batiniyahnya. Karena apa? Manifestasi dari batin itu adalah perilaku yang tampil di dalam permukaan kita ini. Ketika sampean memakai jilbab misalkan, ketika sampai memakai baju takwa menutup aurat, itu sebetulnya adalah aktualisasi dari apa yang ada di dalam hati anak-anak. Nah, hikmahnya apa saja anak-anak? Hikmah dari kejujuran itu luar biasa, rasanya enak, tenang. Banyak sekali hikmahnya ya. Di antaranya perasaan diri tenang, jujur, membuat hati kita itu menjadi tenang. Dan yang terakhir, perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari bisa diterapkan di dalam sekolah, di rumah, di masyarakat. Di sekolah jangan nyontek, di rumah utus ibunya harus yang jujur, di masyarakat yaitu kepedulianmu untuk berbakti di masyarakat melalui ketulusan hatimu dan perilakumu sangat disesuaikan dengan perilakunya. Nah, keterkaitan jujur dengan keimanan sekarang. Jujur dengan keimanan bagaimana? Yaitu aktualisasi jujurnya yang dilaksanakan secara dalam kehidupan sehari-hari, baik jujur dalam niat ataupun lisan, jujur dalam perbuatan, itu sebetulnya adalah bentuk daripada iman itu sendiri. Masih ingat anak-anak, iman itu apa? Bahwasanya iman itu adalah ma'rifatun bil qalbi, qaulun bil lisan, wa amalun bil arkan. Ma'rifatun iqrarun bil qalbi, qaulun bil lisan, wa amalun bil arkan. Artinya meyakini, lisannya mengucapkan, kemudian dibuktikan dalam perilaku syariatnya. Baik, itu. Nah, anak-anak, terakhir adalah forum diskusi kita adalah anak-anak akan dibagi menjadi 3 bagian kelas ya, 3 kelompok. Kelompok yang pertama nanti akan membahas tentang jujur dalam niat. Dan kalian cari materi-materi yang terkait dengan ini, boleh dari jurnal, boleh dari modul ataupun dari artikel. Yang penting sama anak-anak sudah menyiapkan. Baik, itu ya. Oke anak-anak, silahkan. Sudah dibagi oleh Pak Yusuf ya di bentuk kelompoknya. Nah, Pak Yusuf nggak usah ke situ. Nah, dari sini saja ya, karena takutnya nanti kameranya nggak muat ya anak-anak. Ya, oke anak-anak, sudah selesai? Sudah. Baik, sekarang silakan dipresentasikan ya nak, ke depan satu persatu. Ya, baik, silakan dipresentasikan ke depan.
Silakan maju Bu Yuni, Bu Yuni. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 Bu Yuni sama Amna ya. Kemudian kelompok 3 Bu Yuni sama Pak Ahmad Saroni. Oke. Silakan. Baik, semuanya dijawab dengan baik. Luar biasa anak-anak. Diskusi kita berjalan dengan baik dan tanya jawabnya juga hidup. Anak-anak luar biasa. Mudah-mudahan ini tadi banyak manfaatnya buat kita ya anak-anak. Jadi Pak Yusuf akan menambahkan kesimpulan dari kegiatan belajar hari ini. Yang pertama, bahwasanya jujur itu merupakan kesesuaian antara hati, ucapan dan perbuatan. Kemudian dalil-dalilnya diantaranya adalah dari Al-Quran surat At-Taubah ayat 119. Kemudian bentuk jujur ada 3, yaitu jujur dalam niat, ucapan maupun perbuatan. Nah, anak hikmah jujur banyak sekali, diantaranya membuat hati kita jadi tenang, menuntun ke surganya Allah, dicintai Allah dan dicintai Rasulullah. Anak-anak, sebagai motivasi terakhir, Pak Yusuf akan menyampaikan sebuah kalam qulil haqqo walau kana murran, sebuah dawuh ya, sebuah dawuh yang pertama, qulil haqqo walau kana murran, katakan yang sejujurnya walaupun itu pahit dirasa. Maka anak-anak harus jujur, jujurlah anak-anak, janganlah ada dusta di antara kita. Undur maqala wala tandur maqala. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan lihat orang yang menyampaikan. Semoga anak-anak mendapatkan hidayah dari apa yang kita pelajari hari ini. Sebagai penutup dan kita sebagai orang dan di penghujung pertemuan kali ini, Pak Yusuf menyampaikan ya tugas-tugasnya anak-anak untuk mematangkan kegiatan belajar hari ini. Sebagai evaluasi, Pak Yusuf akan memberikan sampean latihan yang anak-anak harus kerjakan LKPD-nya di dalam Linktree kita, Linktree yang sudah saya sebarkan di link belajar kita. Dikerjakan nggih? Dikerjakan ya anak-anak nggih? Iya Pak. Nah, bagi yang sudah baik, yang sudah dikerjakan, nanti akan saya nilai ya anak-anak. Baik. Dan untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas bersama-sama tentang kewajiban menuntut ilmu ya anak-anak. Oke, mari kita tutup. Naktafi bihada awalan, nastamiru wadan insyaallah. Ya, kita tutup pembacaan hadis fikri naktafi bihada awalan, summa naqra'u kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adunnu kafana bihada awalan, nastamiru wadan insyaallah. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak-anak, naktafi bihada awalan, nastamiru wadan fil usbu'il ati insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.